Ini dari pertama buka nggak pernah berhenti goreng. Alhamdulillah biasanya begitu. Nanti ada dia jedahnya tuh kalau menjelang maghrib Ya. suka ada jedah gitu. Itu paling cepat berapa jam tuh Pak habis? Paling cepat 2 jam. 2 jam. Itu berapa piece sih? 300. 300. Ini bawa 300 piece berarti? Enggak ini termasuk lagi? di dalam dus ini semua. Di sini udah lagi. Tuh Waduh. masih banyak. Tuh. 2 dus ya. Pak, Tuh. ya? Wow. Oke teman-teman, jadi ini lokasi roti gulungnya ya teman-teman. Nah ini ada flyover. Jadi posisinya di tepat di bawah flyover stasiun Buaran ya teman-teman. Nah ini Bapak On ini baru lagi mulai persiapannya. Kemarin paling banyak berapa resellernya Pak? Reseller mah banyak, hanya gitu. Kalau saya selalu gitu patah tumbuh hilang berganti. Hanya terakhir itu Satu tumbuh 1000. nggak juga lah. Hanya semua reseller itu pada nggak sabar, itu aja. Jadi tipsnya apa nih Pak? Biar buat para reseller nanti yang selanjutnya. Perhatikan kualitas goreng itu nomor 1. Nomor 1 dari kualitasnya ya, jangan merubah gitu ya. Jangan merubah yang sudah saya arahin. Berarti pas dia datang nanti diarahin dulu di sini Pak. Iya, diajarin dulu. Kalau yang agak jauh saya by WA. By WA. Selalu saya ngomong, apa gorengnya, rahasianya? Nggak ada rahasia. Nggak ada rahasia, cuma margarinnya mesti banyak. Gitu. Supaya dia masuk ini seperti gini. Gini kan dia nggak ada margarin ya. Kosong ya? Coklat, pisang coklat, kering kan. Setelah digoreng gini kan dia harus masuk. Durian di sini. Nih, kalau dia gini, Dia akan kering dalamnya. margarinnya masuk. Margarinnya masuk. Dengan enaknya roti ini kan sebenarnya kalau margarinnya ngeresep. Jadi kuncinya di margarin ya Pak ya? Betul, kuncinya ada di situ. Jadi kalau saya bilang apa istimewanya nggak ada, hanya kehati-hatian saja, menjaga kualitas, terus mendengar keluhan dari customer ya. Karena saya sering sekali dengar di reseller saya yang beli ke sini, itu adalah ngeluhnya satu, margarinnya nggak berani. Ditegur diem aja gitu kan, mereka suka ngasih contoh tuh, lihat tuh kalau di Buaran kalau ngasih margarin kan banyak bener gitu. Iya banyak. Jadi rasanya pasti enak deh gitu. Ini kalau untuk margarinnya habis berapa toples nih Pak? Kalau Satu kali jualan? macam-macam. Kalau saya seperti awal Lebaran ini kan saya buka, saya bawa masih nggak banyak. Kira-kira 3-4 kilo lah. Kalau waktu pik-piknya kemarin Pilar mah bisa 5 kilo. Oh 5 kilo bisa. Tapi turunnya nggak jauh-jauh amat. Nggak jauh. Itu untuk berapa piece roti itu? 300. 300. Untuk yang mau reseller Pak ini minimal berapa piece nih Pak? Sebenarnya nggak ada, karena saya minimal ya? nggak ada, karena konsepnya itu saya itu bukan mau cari duit dari reseller secara seperti franchise. Kan orang kan nulisnya franchise. Ya, kalau franchise kan jual nama ya Pak? Jual nama. Nah kalau saya nggak jual nama, maunya aja gitu. Maunya aja. Harga terserah, mau apa. Saya kadang-kadang gimana ya, saya hidup juga mulai dari awal ya, mulai dari kesulitan. Maksudnya kesulitan itu panik ya, jualan apa, ini duit tiap hari pasti keluar, iya kan. Nah sekarang orang kalau mau franchise berarti dia duitnya banyak. Kalau dia mau jadi reseller, dia lagi usaha. Merintis ya Pak? Merintis. Kegagalan tuh nggak banyak,
So, banyak yang dulu sebelumnya reseller saya. Bukan, dulu sih saya awalnya cabang. Kebab. Saya dulu punya 10 cabang. Tapi sekarang disuruh buka cabang ogah. Itu kenapa alasan untuk memilih Nakal. satu tempat aja? Bukan. Kalau saya cabang itu saya bosan sama SDM-nya. Sumber dayanya ya? Karena SDM-nya itu selama saya 10 punya cabang, sampai terakhir tuh nggak ada satupun yang menguntungkan saya. Ngerugiin ya. Lebih baik dijalani sendiri ya Pak? Lebih baik jalani sendiri atau jadi reseller. Reseller makan saya aman. Dulu penghasilan 10 cabang sama sendiri berarti besaran sendiri ya Pak ya? Iya, karena duitnya nggak ada yang balik. Nggak ada yang balik ke sana. Iya. Nah, itu kalau orang ngomong, saya suka nonton kan di YouTube, Nah, termasuk yang Chris Bow punya tuh. ya. Saya suka ketawa, cita-cita punya cabang banyak. Nanti kalau udah punya cabang sakit kepala ya nggak ada. Karena saya pengalaman banget. Dulu pas 10 cabang itu nyampe berapa penghasilan kotornya Pak? Kotornya sih teorinya mestinya gede banget ya. Jadi mau nyampe 5 kali UMR? Oh jauh lebih, 10 kali? lebih kalau lagi punya cabang mah. Tapi nggak pernah keterima duitnya. Itu kan maksudnya kotornya ya Pak ya? Kotor ya? Iya, catatan ada tapi duit nggak ada. Kalau sekarang nyampe berapa kali lipat dijalani sendiri? Lebih dari itu kan? Kalau di jalan ini sendiri sih dihitung aja ya. Kalau UMR berapa sih sekarang? Sekarang 51. 51. Iya. Kotor tuh kan. Iya. Kalau saya kotor ya 5 kali lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Oh kali UMR. Nambah sus. Ya itu nambah Jadi susnya satu. ngelewatin gaji manajer dulu ya. Karena saya jujur ngomong, waktu saya dipensiun kan saya dipanggil balik. Dipanggil balik. Disuruh mulai lagi gitu. Responnya gimana Pak? Saya nggak mau, Nggak mau. udah tua. Udah saatnya untuk menikmati hidup ya Pak? Mencoba gitu. Sebenarnya mah tidak menikmati hidup ya. Nggak tahu, saya bosen, kerja tuh bosen. Bosen. Ikut orang itu ya? Ikut PT Ikut PT? itu bosen. Karena saya kerja tuh 21 tahun di satu PT saya kerja. Sosisnya berapa? Tapi ya dagang gitu. Iya. Jadi bisa 6 kali lebih malah ya Pak ya? Hanya masalahnya ngerintisnya itu loh. Iya. Yang susah ya Pak ya? Karena ngerintis itu mental. Ini untuk varian rasanya ada apa aja sih Pak? Ada 10 tuh Pak. Oh 10 di depan ada ya? Dengan harga-harganya lalu Oh harganya juga variasi dari mulai harga berapa nih Pak? dari 2.500 sampai 7.000. Sampai 7.000 maksimal. Enggak juga. Ada juga. Jadi kalau ada orang minta ditambah ya berarti tambah harga. Seperti umpamanya hotdog Iya. 7.000, dia minta ditambah keju ya jadi 8.000 gitu. Kalau yang pakai topping itu? Ya itu 7.000. Yang pakai topping semua 7.000. Oh topping semua 7.000 ya? Ya enggak, Toppingnya ada apa aja nih Pak? coklat keju, pisang coklat keju, hotdog. Sayurannya pakai Ya itu 7.000 tuh hanya dasar ya. Banyak orang yang minta Pak kejunya ditambahin 1.000. Pak coklatnya tambahin 1.000 gitu. Ini luar biasa sih Pak, baru buka langsung antri gini. Alhamdulillah, mulai dari dulu juga begitu. Dari awal buka. Iya. Antrinya sampai tukang guasok tuh ke sana. Oh, Itu betul, Pak? kenapa saya maaf nggak mau terima dulu. Iya. Aduh, Kewalahan ya Pak ya? kewalahan, stres saya. Jujur aja ngomong stres saya. Kebanyakan yang datang minta reseller
atau Enggak, rata-rata kalau yang datang mah itu belanja ya, beli Oh, gitu. belanja. beli? Kalau reseller rata-rata dia pakai WA. Oh, lewat WA ya. Tapi prosesnya kirim atau dia datang sendiri? Semua ambil, Ambil ya. semua ambil. Nggak bisa dikirim ya Pak ya? Enggak. Sampai saat ini saya enggak pernah ngirim karena waktunya nggak ada ya. Ya kalau saya sering ngomong gini, lah saya pengusaha kecil kok. Iya kan, saya kan pengusaha kecil. Cita-cita dari dulu itu cuman gimana nyelamatin makan. Dari usaha ini Pak? Iya. Kan saya dulu kerja. Jadi di mana tuh Pak? Saya dulu kerja. Tapi kalau orang kena PHK, kalau saya bukan. Pensiun. Oh, dulu pensiun. Pensiun. Udah berapa lama itu dulu? 18 tahun yang silam lah. Tapi di usaha kayak gini juga? Enggak? Iya. Oh, Saya sejak pensiun ya usahanya di sini. Sebelumnya mas saya kerja di pasir semen. pasir semen. Iya. Saya kerjanya di proyek. Saya dulu kerjanya di proyek, bukan di Roti gitu ya? roti. Sudah pensiun tuh kan di rumah bingung, lebih baik cari usaha gitu. Menghasilkan gitu ya Pak? Ya. Dan emang alhamdulillah sih. Berarti dapat resep dari perusahaan langsung? Enggak. Enggak. Saya itu resep itu mencari dan berdiskusi dengan teman-teman. Awalnya itu? Iya. Dan kalau kalau si YouTuber tuh siapa sih, saya ngomong saya belajar dari chef, sebenarnya bukan belajar, mencuri. Oh, mencuri resep? Mencuri. Kan saya kan di proyek kan sebagian finishing. Jadi saya sering ada di kitchen. Oh, kitchen. Jadi nggak- bukan belajar, saya nanya sepintas lewat, Jadi gitu. cerdas ya Pak ya? Ya cerdas ya, enggak juga ya, hanya emang cita-citanya dari dulu kan cuman Nggak mau terus-terusan kerja gitu ya? ya Nggak mau kerja terus gitu? kan kan itu pensiun. Pasti dari usaha kecil sampai sebesar itu kuncinya gimana sih Pak? Apanya? Usaha dari kecil sampai sekarang ini Ah. itu kunci suksesnya itu di apa gitu? Kunci suksesnya gampang, disabar. Sabar. Pokoknya segala sesuatu itu lawannya sabar. Nggak ada lagi ya Pak ya? Ya ada sih tawakal Sama apa doa ada ya Pak? doa semua, tapi saya selalu mengingatkannya kepada orang, udah doa tapi nggak sabar ya nggak ada artinya. Jadi harus dibarengin semua ya Pak ya? Iya, harus dibarengin semua. Oke, terima kasih Pak Oni. Oke. Tambah sukses ya. Terima kasih Mudah-mudahan sama-sama. Didengar sama para reseller nanti yang menonton. Iya, oke.